Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Wahyuni dari SMK Negeri 1 Tekuk. Saya adalah salah satu peserta pembatik level 3. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Ita Wahyuni di mata pelajaran Proyek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Pada video kali ini, kita akan membahas topik energi dan perubahannya, subtopik pengukuran, yaitu tentang alat ukur jangka sorong. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu 1. Memahami fungsi dan komponen alat ukur. 2. Menggunakan alat ukur dengan benar. 3. Menerapkan standar pengukuran sesuai dengan spesifikasi di bidang teknis yang telah ditentukan. Jangka sorong adalah alat ukur yang paling banyak digunakan di bidang mekanika engineering. Alat ukur ini memang mirip dengan penggaris, namun memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi. Hal ini dibuktikan jangka sorong mampu mengukur benda dengan ketelitian 0,02 mm. Dalam dunia teknis, jangka sorong memang bukan alat ukur yang paling akurat. Masih ada mikrometer skrup yang tingkat ketelitiannya mencapai 0,01 mm. Namun, jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur 3 bidang sekaligus, yaitu untuk mengukur ketebalan atau diameter luar, lebar celah atau diameter dalam, dan kedalaman suatu benda. Jadi, jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur 3 bidang kerja sekaligus. Adapun bagian-bagian dari jangka sorong, yang pertama, skala utama berfungsi sebagai skala pengukuran utama dalam bentuk satuan inci atau milimeter. Yang kedua, skala nonius berfungsi sebagai skala pengukuran nonius dalam satuan milimeter. Yang ketiga, tangkai ukur kedalaman yang berfungsi untuk mengukur kedalaman atau tinggi suatu benda. Yang keempat, ada baut pengguna atau pengunci berfungsi untuk mengunci atau menahan benda agar tidak bergeser saat pembacaan hasil pengukuran. Yang kelima, ada penekan geser yang digunakan untuk merubah posisi rahang geser dan tangkai ukur kedalaman pada saat pengukuran. Yang keenam, ada rahang tetap bawah atau rahang tetap luar. Yang ketujuh, ada rahang geser bawah atau rahang geser luar, di mana kedua rahang ini digunakan untuk mengukur diameter luar atau sisi luar suatu benda. Yang kedelapan, kedua rahang ini digunakan untuk mengukur sisi dalam benda atau diameter dalam suatu benda, yaitu rahang tetap atas dan rahang geser atas. Yang kesembilan, ada skala dalam satuan milimeter, yaitu 70 mm, 80 mm, 90 mm, hingga 100 mm. Yang ke-10, ada satuan dalam skala inci, dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara mengukur ketebalan atau diameter luar. Jepitkan rahang besar ini ke komponen yang akan diukur. Pastikan posisi benda tidak miring sehingga hasil pengukuran akurat. Kemudian putar kuncian agar rahang ini tidak geser-geser. Ini juga memudahkan kita pada saat pembacaan hasil pengukuran. Kita bisa meletakkan benda yang diukur tanpa menggeser rahang ini. Setelah itu, mari kita baca hasil pengukurannya. Untuk membaca jangka sorong, kita harus memahami nilai di setiap garis-garis ini. Skala pada badan jangka sorong disebut skala utama. Skala ini memiliki nilai 1 mm penggaris. Ini sama seperti penggaris biasa. Skala ini memberitahu kita nilai kasarnya. Contohnya seperti pengukuran tadi, kita paskan angka 0 pada skala geser dengan garis terakhir pada skala utama. Nah, garis terakhir ini akan menentukan pengukuran kasarnya. Jadi hasilnya 33 mm. Untuk skala geser yang ada di bawah digunakan untuk menentukan nilai harusnya atau nilai komanya. Nah, berbeda dengan skala utama. Skala geser ini memiliki nilai 0,02 mm tiap garisnya.
Untuk mencari nilainya dibutuhkan sedikit ketelitian. Pasalnya, kita harus mencari garis yang menyambung antara skala utama dengan skala geser. Garis ini akan menunjukkan berapa nilai komanya. Jadi, tinggal hitung saja. Ini 5 ditambah 1 strip. Jadi 0,5 ditambah 0,02 sama dengan 0,52 mm. Kalau digabungkan, maka hasil pengukuran diameter piston yaitu 33 ditambah 0,52 mm, jadi hasilnya 33,52 mm. Kalau kalian ingin mengukur lebar suatu celah, tinggal masukkan rahang kecil ini ke benda yang akan diukur. Pastikan posisi benda tegak lurus dengan jangka sorong. Begitupun dengan kedalaman. Pastikan posisi jangka sorong tegak lurus terhadap benda yang diukur. Ini dilakukan agar hasil pengukurannya akurat. Kemudian tinggal baca hasilnya. Mudah